Dan kita teringat apa? Perkataan Imam Ali Zainal Abidin. Apa yang beliau katakan? Janganlah berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah, walaupun yang Anda lihat seorang tersebut lagi melakukan hal yang buruk. Kenapa? Lalu Imam Ali Zainal Abidin berkata, karena Allah merahasiakan wilayahnya, kedudukan kewalian orang tersebut teramat dicintai oleh Allah pada hamba-hambanya, kita nggak tahu. Makanya rubbama sami'in au'a ya minal mutakallim. Terkadang yang hadir di bawah panggung itu lebih mulia daripada yang duduk di atas panggung. Yang menyimak kedudukannya lebih tinggi daripada mutakallim yang lagi ceramah. Jadi jangan berburuk sangka kepada siapapun hamba-hamba Allah. Terkadang orang yang kita anggap kecil ternyata mutiara di hadapan Allah. Satu contoh. Siapa yang tidak kenal dengan Uwais Al-Qarani, Sayyidina Uwais Al-Qarani? Sebagian ulama berkata dari kalangan tabi'in yang paling afdol Sayyidina Uwais Al-Qarani. Kalau dari kalangan sahabat ahli sunnah wal jamaah tidak ada perbedaan sepakat setelah baginda Nabi Muhammad manusia yang paling mulia Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu setelah itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Setelah Sayyidina Umar, antara Sayyidina Utsman dan Ali, di situ ada perbedaan pandangan. Ada yang berkata setelahnya Imam Ali dan ada yang berkata setelahnya Sayyidina Utsman. Nah begitu juga dari kalangan tabi'in, ada yang berkata Imam Tabi'in yang paling mulia dari kalangan tabi'in Imam Hasan Al-Basri. Ulama ada yang berkata Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kita tahu, sering mendengar cerita bagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarni yang terkenal di kampungnya orang berkata majnun, orang yang mempunyai kehidupan sendiri, orang yang tidak pernah apa kalau model sekarang ini sosialita, ya, orang yang tidak pernah sosialita, hidupnya mojok menyendiri mengembala kambing dan terlihatnya dekil, tidak rapi. Orang menganggapnya ini orang biasa, tidak ada makna, tidak ada arti. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang mulia tidak memandang dari atas kepalamu sampai sepatumu, bukan itu yang dipandang. Makanya pepatah berkata apa? Jikalau engkau ingin menghadap raja, rapikan siapmu, rapikan pakaianmu, wangikan badanmu. Jikalau kau ingin menghadap raja, penjabat, kalau pakai sendal cepit, lu nggak bakal nyampe tuh ke gedung DPR. Paling lu suruh ngosrek kamar mandi, kan begitu. Itu pandangan ahlu dzahir yang imannya di mata, segala-galanya di mata. Kalau kena semut tuh mata kelilipan gitu tuh. Itu mata kekuatannya. Tapi jikalau engkau menghadapi wali min auliyaillah, nadzib golbak. Nah itu fokusin, bersihin hati. Kenapa? Karena mereka memandang terhadap hati dan niat yang ada di dalam lubuk hatimu. Tuh. Nah, maka dari itu Sayyidina Uwais Al-Qarani kurang apa? Diamanatkan oleh Nabi, ya Ali, ya Umar, apabila engkau bertemu Uwais Al-Qarni dari kota Goran, salah satu perkampungan di kota Yaman, fatluba lahud du'a Allah. Dan ini mengajarkan apa? Tawadu, husnudon, bahwa manusia setinggi apapun butuh dengan doa. Ini mah tinggi enggak, amal enggak banyak, mulia enggak, sholat belang bentong, merdeka seakan-akan hidup enggak butuh doa, tuyul. Kan ada orang kayak gitu.
asyik aja hidupnya, nggak butuh seakan-akan doa, nggak butuh berkah, nggak butuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih orang-orang contohnya ntar di akhirat, jalan ke kanan buntu, ke belakang buntu, ke kanan buntu, ke kiri buntu, kejedot. Tuh orang kayak gitu tuh nggak bakal dapat jalan menuju surga. Ke neraka aja langsung ambruk tuh, tanahnya jeblok, masuk neraka, nggak pakai pintu lagi berakhir. Nah, fatlubu lahumad du'a. Lalu ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, ingat tuh amanah tersebut. Lalu Sayyidina Umar berkata, afikum minal Yaman, apakah ada dari kalian yang berangkat haji yang domisilinya Yaman? Gumu, berdiri orang Yaman. Dari orang Yaman yang sudah berdiri, afikum ahlil Goran, yang tinggal di kampung Goran, berdiri itu ada beberapa orang. Lalu Sayyidina Umar, apakah kalian kenal dengan Uwais? Orang kampung Goran tersebut mikir dulu, siapa Uwais? Walaupun tahu gak mungkin Amirul Mukminin menanyakan tentang seorang yang dianggap gila di kampungnya, Uwais Al-Qarni. Dipikir-pikir, oh iya Sayyidina Umar, ada satu namanya Uwais, saking gak percayanya, tapi dia pengembala kambing menyendiri, atau bahasa kita gembel, dan sudah dianggap oleh ahli kampungnya majnun. Lalu kata Sayyidina Umar, tunjukkan kami ke tempatnya. Berangkat Sayyidina Umar dan Imam Ali sampai menemu Sayyidina Uwais lagi beribadah dan mengembala kambing. Lalu disampaikan amanat Nabi untuk meminta doa. Pabaka, nangis Sayyidina Uwais. Kenapa? Karena Sayyidina Uwais wajibnya berjumpa dengan Nabi, akan tetapi keadaan merawat ibunya sehingga beliau tidak bisa berangkat menjumpai Nabi, sehingga beliau tidak bisa berjumpa, dan beliau bukan dari kalangan sahabat, padahal hidup Nabi Muhammad masih ada. Karena sahabat itu yang memandang Nabi, yang dipandang oleh Nabi walau sobian, walaupun anak tersebut masih pitik, baru lahir, semenit aja dilihat oleh Nabi, Nabi meninggal, sahabat tuh menangis dan melantunkan doa. Setelah itu Sayyidina Uwais lari karena tidak ingin terkenal.